kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sepekan berada di tempat pengungsian, korban banjir di Kabupaten Musirawas terserang berbagai penyakit dan kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk dikonsumsi. Dinilai semakin meresahkan, Sumatera Selatan mulai melarang penggunaan knalpot brong di seluruh wilayah. Jangan ditiru, aksi nekat mama mengendarai sepeda motor berboncengan 7 orang melintas di Jembatan Ampera. Polisi beri sanksi tilang. Dua desa di Kabupaten Ogan Ilir terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 60 cm merendam ratusan rumah dan akses jalan desa. Warga yang terdampak banjir masih bertahan di rumah masing-masing. Banjir merendam ratusan rumah warga di dua desa di Kabupaten Ogan Ilir pada Minggu pagi lalu, yaitu Desa Sanding Marga di Kecamatan Rantau Alai dan Desa Sunur di Kecamatan Rambang Kuang dengan ketinggian 60 cm. Banjir disebabkan oleh meluapnya Sungai Ogan dan Sungai Kalakar setelah mendapat kiriman air dari kawasan hulu. Petugas keamanan bersama perangkat desa berkeliling melakukan patroli untuk memastikan kondisi warga yang terdampak banjir. Berdasarkan data BPBD Ogan Ilir, warga terdampak banjir kali ini berjumlah 110 kepala keluarga. Rumah yang terendam banjir umumnya berada di bantaran sungai. Air, debit air di Sungai Ogan, Sungai Kalakar maupun sungai anak-anak sungai lain. Nah, ini terdampak beberapa desa yang sudah mulai naik tinggi airnya, tetapi yang memang terdampak langsung baru 2 desa, yaitu satu di Kecamatan Rantau Alai, Desa Sanding Marga, itu sekitar 30 kakak terdampak. Kemudian di Kecamatan Rambang Kuang itu Desa Sunur, itu 80 kakak yang terdampak. Mewaspadai masyarakat untuk bahaya dari bencana hidrometeorologi ini. Kondisi debit air untuk saat ini? Tinggi, di luar batas normal sudah mencapai bibir tebing sungai. Nah, ini kalau terjadi hujan terus-menerus beberapa hari ke depan ataupun air yang dari hulu, misalnya dari Musirawas, Muratara, Oku itu mengalir ke hilir ini, itu dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, terutama yang di seputaran bantaran sungai. Sejauh status saat ini? Status masih kita naikkan SK siaga. Banjir juga merendam akses jalan desa sehingga mengganggu arus transportasi menuju ibu kota Kabupaten Indralaya. Warga diimbau untuk tetap waspada mengingat curah hujan di Kabupaten Ogan Ilir masih cukup tinggi. BPBD Ogan Ilir saat ini telah menetapkan status siaga banjir di Kabupaten Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Curah hujan yang tinggi dan luapan Sungai Lematang mengakibatkan banjir di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali meluas. Tercatat 11 desa terendam banjir dan lebih dari 9.000 kepala keluarga terdampak banjir. Banjir akibat luapan Sungai Lematang kembali menerjang wilayah di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali pada Jumat siang pekan lalu. Warga yang terdampak hanya bisa pasrah menyaksikan air deras masuk ke dalam rumah mereka. Kembali meluapnya Sungai Lematang ini membuat banjir yang semula merendam 9 desa semakin meluas ke 11 desa. Ratusan rumah warga dan akses jalan terendam banjir hingga 1 meter. Hancur-hancurnya. Hancur itulah. Lah terendam tuh aku pindah. Minta bantu, memang ada bantuan. Tadi berlari lagi. Berlari lagi. Kena hidup sendiri tadi. Ada lagi. Siap. Warga diimbau agar selalu berhati-hati mengingat derasnya banjir dapat membahayakan keselamatan khususnya anak-anak. Di wilayah Kecamatan Tanah Abang ini yang tadinya kita prediksi ada 9 desa meningkat jadi 11 desa yang terkena dampak naik debit air Sungai Lematang. Tanah Abang bekerjasama dengan Dr. Binca di sini dengan Kecamatan Tanah Abang, kemudian Puskesmas Tanah Abang, kita kerjasama untuk menindaklanjuti atau ada laporan dari masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya penyakit yang terjadi
akibat kotoran kenaikan debit sungai air Lematang ini. Kalau sampai dengan saat ini belum ada penurunan, masih stagnan di sini. Nah inilah kami dari Polsek Tanah Abang tetap memantau situasi debit air ini. Sementara itu, selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga menyebabkan siswa tidak bisa ke sekolah karena gedung sekolah mereka kebanjiran. Tercatat ada 14 sekolah yang terdampak banjir. Proses belajar mengajar pun terpaksa dilakukan secara daring. Pada saat ini yang masih terdampak banjir ada 14 sekolah. Terbesar itu lebih dari 50% itu di wilayah Tanah Abang untuk soal sekolah yang berada di pinggiran atau di bantaran Sungai Lematang. Untuk soal sekolah ini kami mengambil kebijakan dari dua minggu yang lewat bahwa untuk sekolah ini diberlakukan pembelajaran moda daring. Jadi siswa belajar dari rumah, dikontrol oleh gurunya untuk pembelajaran secara daring. Sekolah yang terendam banjir sebagian besar memang berada tidak jauh dari bantaran Sungai Lematang. Sekolah baru akan kembali menggelar pembelajaran tatap muka setelah benar-benar dinyatakan aman bagi para siswa. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Paling. Sementara itu, banjir juga masih melanda sebagian wilayah Kabupaten Musirawas. Sejumlah warga mulai terjangkit oleh penyakit setelah sepekan berada di tempat pengungsian. Korban banjir pun kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk dikonsumsi. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Musirawas masih merendam sebagian wilayah di Desa Sembatu Jaya, Kecamatan Bulan Tengah, Suku Ulu. Di tempat ini banjir merendam rumah warga dan akses jembatan yang berada di sekitar sungai. Warga yang rumahnya terendam masih mengungsi di gedung sekolah yang dijadikan sebagai tempat pengungsian. Setelah sepekan mengungsi, warga mulai terjangkit sejumlah penyakit, mulai dari gatal-gatal hingga demam yang tinggi. Warga juga mengeluhkan kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk dikonsumsi. Mereka terpaksa menggunakan air sungai untuk memasak. Meski sudah berada di pengungsian selama 1 minggu, warga mengaku belum juga mendapatkan bantuan logistik maupun obat-obatan. Sudah 10 hari. 10 hari ya? 10 hari itu kita tidurnya di mana? Pertama di jalanan, Iya, di aspal. Yang keduanya di sekolahan sini. sekolahan sini Ibu ya? Iya. Katanya ada yang sakit juga. Iya. Yang sakit siapa Bu? Anak aku. Anak. Jadi untuk berobat seperti apa untuk penanganannya Bu? Belum. Apa yang kita harapkan dengan pemerintah daerah dengan adanya bencana banjir ini Bu? Kami harap minta dibantu pokoknya. Itu Ibu ya? Ya. Warga berharap pendistribusian logistik dapat dilakukan secara merata mengingat banyaknya warga yang terdampak banjir bandang. Di Kabupaten Musirawas, banjir telah melanda selama sepekan. Berdasarkan data BPBD, banjir yang terjadi di Kabupaten Musirawas ada lebih dari 10.000 rumah yang terdampak akibat banjir bandang. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Musirawas. Selain banjir di Musirawas, banjir juga masih melanda sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Sejumlah rumah dan tempat ibadah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Warga pun terpaksa menunaikan ibadah sholat di atap masjid. Sholat tetap khusyuk meski dilaksanakan di atap dak masjid. Ya, pemandangan ini yang tampak di Desa Ula Embacang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin. Meski masjidnya dilanda banjir, warga tetap berusaha melaksanakan sholat secara berjamaah. Terdapat belasan ribu rumah, masjid dan fasilitas umum terendam banjir. Banjir di Kabupaten Musi Banyuasin terjadi di Kecamatan Sanga Desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Musirawas. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu wilayah yang terdampak banjir paling parah di Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan ini kita berikan sejak awal terjadi bencana, kita kirim dan hari ini juga kita serahkan secara sembako. Jadi ada paket makanan, ada sembako, ada makanan siap saji, ada untuk balita, kemudian ada untuk ibu hamil, ada terpal, ada selimut, ada beras, ada mie, ada macam-macam. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyiapkan sejumlah posko darurat tanggap bencana.
Pemkab juga menyalurkan 350 paket sembako dan obat-obatan bagi warga yang terdampak. Di Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Sangadesa yang berada tepat di sepanjang jalur Sungai Musi merupakan wilayah paling parah terdampak. Banjir Musi Banyuasin disebabkan oleh meluapnya Sungai Musi. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kabupaten Musi Banyuasin.